Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita. Saya kepada Bung Imran. Ya. Ini saya ingin mencermati mengenai pernyataan dari pelatih Aji Santoso ketika ditanyakan kenapa timnasnya kalah begitu ya. Ada beberapa pernyataan disampaikan dan menyebutkan bahwa ada faktor eksternal sebetulnya. Pemain kita itu semua kualitasnya oke, tapi ada faktor eksternal dan itu mengacu pada kondisi PSSI saat ini. Nah, Anda sebagai pemain, menurut Anda itu pengaruh eksternal seperti PSSI dan segala macam itu seberapa pengaruhnya sih kepada performa pemain? Memang sangat sulit ketika kita pemain mengalami situasi seperti ini. Pasti ada pengaruhnya ya. Dan saya melihat memang ketika mereka masuk di lapangan, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu terlihat jelas bagaimana raut wajah mereka ya. Menggambarkan bahwa ada sedikit ketegangan buat mereka, dan Aji pernah mengatakan bahwa salah satunya justru ini juga mempengaruhi kualitas permainan mereka. Tapi menurut saya inilah yang harus Aji tekankan buat mereka, bahwa mereka harus berkonsentrasi, mereka harus fokus ke pertandingan. Bukankah seharusnya itu tidak menjadi alasan ya, Bung Imran? Ini kalau misalnya udah main ya itu... kalau kalah tetap kalah aja, ya kan udah ada alasan. Bagaimana kekalahan itu dijadikan parameter untuk pertandingan selanjutnya. Dan ini menjadi satu-satunya kompetisi yang kemudian dijadikan exception ya, bahwa dengan pembekuan ini tapi tetap dibolehkan kemudian menyelesaikan liga ini. Bagaimana Bungkus, menurut pengamatan Anda, benarkah ini berdampak seperti itu terhadap mentalitas pemain? Pengaruh pasti ada ya. Cuma begini, Irak ketika berperang, situasi negaranya kocar-kacir, juara Asia. Situasi dalam negeri kocar-kacir, sedang berperang. Italia di Piala Dunia 2006 diguncang skandal Calciopoli. Buffon harus main di Serie B, juara dunia. Jadi tinggal bagaimana pemain menyikapi persoalan secara positif. Persoalan dalam tim pasti ada. Pertama, pemain harus menyikapinya secara positif. Artinya ini justru ini kesempatan satu-satunya kan. Kalau menurut saya justru ini kesempatan satunya, buktikan bahwa inilah kesempatan berprestasi. Yang kedua, faktor pelatih. Pelatih harus bisa memproteksi pemain dari gangguan eksternal tadi. Jangan sampai itu mempengaruhi permainan tim. Yang kedua, pelatih harus bisa memotivasi. Menurut saya keliru kalau pelatih justru orang yang paling banyak menyuarakan soal persoalan eksternal itu. Justru pelatih berusaha meredam itu. Tidak ada persoalan, pemain kompak, pemain siap bertanding. Menurut saya itu filternya di pelatih. Kalau pelatihnya sendiri sudah meributkan hal itu, memang akan mengganggu psikologi pemain. Jadi pelatih harus memproteksi pemain dari gangguan itu, dan tetap meminta pemain agar fokus terhadap kejuaraan ini, memotivasi mereka bahwa mereka bisa, mereka tidak kalah kualitas dari Myanmar dan seterusnya. Oke lah, yang pertama sudah terjadi. Sisa 3 pertandingan saya pikir Aji harus mengubah mindsetnya dari persoalan eksternal itu ke fokus di dalam tim itu sendiri. Dan jangan dijadikan excuse ya, tapi justru kalau bisa dijadikan cambuk untuk pembuktian pada dunia. Nah, kalau sudah seperti saat ini, sekarang bagaimana ini ke depannya? Ini kan sudah pernyataan sudah dikeluarkan. Apakah masih ada kemungkinan untuk kemudian menjaga mental pemain supaya mereka tidak teralihkan gitu perhatiannya? Saya pikir memang kata Bungkus tadi katakan bahwa jadikan ini buat motivasi, ya buat senjata. Ya karena ini event terakhir buat tim nasional kan. Kalau mereka menunjukkan prestasi yang bagus, saya pikir bisa juga membuat kita rekonsiliasi dengan Kemenpora maupun PSSI. Bisa jadi pukulan ya untuk justru dalam negeri ini kalau ternyata sudah ribut begini tapi masih bisa berprestasi justru. Iya, dan jangan lupa bahwa seperti yang saya bilang tadi, bahwa kualitas mereka tidak kalah kok. Tinggal bagaimana mengelola persoalan ini jadi motivasi bagi mereka. Banyak kok kasus negara dengan persoalan internal yang lebih sulit bahkan mungkin dibanding kita, tapi malah jadi motivasi. Dan saya pikir faktor pelatih itu yang menjadi kuncinya. Aji jangan lupa pelatih yang berpengalaman, pernah ikut mengelola tim dari SEA Games 2011, 2013. Artinya dia harus memanfaatkan pengalamannya itu untuk membawa pemainnya ke situasi di mana mereka nyaman bermain. Karena kalau pemain itu kan rata-rata kan masih muda. Emosinya pasti masih labil. Bagaimana menyanyikan Indonesia Raya sambil berlinang air mata kan kemarin kelihatan ya. Di situ peran pelatih. Jadi kalau mengapa kita memilih Aji? Karena faktor pengalamannya itu. Itu yang harus dia tunjukkan dengan membuat situasi tim kondusif. Tapi kalau kita berbicara mengenai mental pemain, nah ini gimana cara kita bisa mengolah mental pemain ini bisa kuat begitu loh, tanpa ada gangguan dari manapun tetap bisa main gitu. Bahkan kemarin ketika tertinggal itu bisa mengejar gitu. Nah ini persoalan juga kan. Bagaimana Bung Imran, menurut Anda ini melatih mental itu persoalan lain kan? Iya, kalau mental kan kita kembali ke pelatih juga. Ya. Pelatih kan tidak hanya bisa melakukan taktik.
strategi, tapi dia juga menjadi motivator, menjadi motivasi buat anak-anak. Jadi saya pikir itulah kuncinya peran seorang pelatih. Ketika kita kalah, kita menang, kita sedih, tugas pelatih lah yang harus dia mengembalikan kepercayaan diri anak-anak itu. Kalau selain faktor kunci pelatih ini, kira-kira ada lagi nggak yang bisa diupayakan untuk mengubah attitude pemain ini dan bisa menjadi lebih bersemangat dan iya, saya pikir kalau di lapangan ya pelatih ya. Dan kalau di lapangan harus seorang pemimpin, dan saya melihat memang tidak ada sosok yang menjadi pemimpin di lapangan di Timnas 23 kali ini. Iya, penting sekali saya pikir figur pemimpin di lapangan. Bahkan sebetulnya pemimpin di lapangan tidak cukup hanya satu kapten kesebelasan. Di tiap lini itu ada pemimpin sebetulnya. Di belakang pemimpinnya siapa, di tengah siapa, di depan. Karena kapten dari belakang mengatur pemain depan itu jauh sekali. Jadi masing-masing lini harus punya pemimpin, sehingga tim itu ketika menghadapi situasi kemarin, ketika diserang habis-habisan tidak chaos, tidak panik, dan ketika menghadapi situasi tertinggal cepat bangkit, cepat pulih. Ya itu lagi faktor strategi perencanaan tim, tidak hanya mempersiapkan tim untuk kali ini, tapi 2 tahun ke depan itu yang sangat penting. Jadi tidak hanya kita bersandar pada event satu sesaat aja, tapi event-event berikutnya. Ya, kemarin pada saat tertinggal kita sudah 0-2 tidak menunjukkan adanya permainan yang berubah gitu ya. Bahkan golnya tambah lagi, ada gol blunder gitu. Menurut Anda apakah ini juga persoalan mental itu tadi, Bung Gus maupun Bung Imran? Ya kalau saya lihat memang kesalahan gol kemarin ya itu kesalahan kita sendiri ya, bukan lawan bermain bagus. Nah inilah yang harus gugup gitu. Ya betul, memang saya katakan juga memang kalau event seperti Piala Eropa, Piala Asia, kalau pertandingan pertama memang sangat sulit. Itu memang sangat sulit. Itu udah sering terjadi lah. Tapi saya melihat memang gol pertama itu yang membuat mereka down. Nah seharusnya Aji harus memotivasi, mengangkat moral mereka. Iya, pertandingan pertama itu biasanya pelatih bersikap konservatif ya. Dia punya tim yang ofensif ya. Tapi ketika pertandingan pertama biasanya pelatih agak menahan diri dulu. Jadi kalau biasanya mereka bermain dengan katakanlah 4-1-4-1, mungkin di pertandingan pertama dia akan lebih konservatif dengan 4-2-3-1 pakai 2 gelandang. Tapi kemarin itu kan tidak terjadi. Itu yang menurut saya barangkali itu sedikit blunder ya, meskipun soal taktik kita serahkan ke pelatih ya. Soal pemilihan strategi itu yang membuat pemain tampaknya ketika diserang habis oleh Myanmar tidak siap. Tapi saya pikir sekali lagi masih ada 3 pertandingan, kita tidak boleh menganggap semuanya sudah berakhir. Dan seperti apa Kans Indonesia dibandingkan dengan tim-tim lain di grup untuk SEA Games kali ini, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami di Lunch Talk Berita 1.